Pak Jokowi ini kan kayak menguasai semuanya kan. NU ada di sana, Muhammadiyah ada di sana, kecuali PKS kan yang nggak ada di sana itu, atau Partai Demokrat lah ya, itu kecil lah ya. Nah ini saya terus terang agak khawatir ya, artinya tidak ada penyeimbang. Apa namanya? Makanya dalam konteks dalam situasi seperti ini, kita misalkan dari kalangan agama ini kan backgroundnya kan agama ya, tentu harus tetap mempertahankan semacam kritisisme lah ya, kritisisme terhadap proses politik yang terjadi di negeri ini. Karena kalau enggak ya akan terjadi tadi ada penumpukan kekuasaan di tangan satu atau dua kelompok, dua orang yang itu bisa berdampak buruk ya bagi demokrasi ya. Ketika Pak Amin mengatakan bahwa pembubaran HTI dan FPI itu tidak melahirkan respon yang masif dari masyarakat. Nah, apakah ini juga mengatakan bahwa Indonesia tanpa HTI dan FPI itu akan terbentuk sebuah negara Indonesia yang bisa menerima dan membina perdamaian, keberagaman, dan keberagamaan yang baik, gitu Pak Amin? Tidak otomatis begitu. Jadi ini kan ketakutan aja saya kira. Jadi gini, kenapa kemarin-kemarin itu ya seolah-olah FPI atau HTI itu besar karena memang ada patron politik ya yang menaungi mereka gitu. Dan mereka itu orang sekuler gitu, orang sekuler yang sebenarnya nggak peduli agama lah ya. Nah sekarang patronnya ini kan masuk ke dalam sistem kekuasaan. Kita nggak tahu apa yang terjadi tahun 2024 ya. Jadi sebenarnya kalau kita refleksikan sejarah Indonesia, ini kan sejarah ketakutan, sejarah bagaimana cara membuat orang itu takut gitu loh, sejarah represi lah. Gitu. Jadi ketika tadi saya mengatakan tidak ada reaksi itu bukan berarti tidak ada reaksi, tapi memang mereka takut gitu loh, takut terhadap represi yang memang sekarang sedang berada secara tersentralisasi pada pemerintah. Nah gitu. Nah ini tinggal, tapi kita tahu di bawah ya secara sosiologis gitu ya, arus konservatisme ini kan nyata ini. Orang-orang yang tidak suka dengan keberagaman itu sungguh nyata gitu. Itu kan. Nah tapi kan ini sesuatu tadi saya bilang, itu mereka akan menjadi sebuah gerakan politik yang aktual jika ada syarat tadi. Pertama tadi saya udah bilang syarat ekonomi ya, adanya borjuasi yang kedua syarat politik. Ada patron politiknya enggak? Kalau dua ini tidak ada gitu ya, kalau tidak ada penopang ekonomi dan penopang politiknya, konservatisme itu hanya menjadi buih saja gitu. Nah makanya inilah pentingnya memastikan struktur politik kita ke depan itu artinya gini, bagaimana mentransformasi ketakutan ini menjadi kesadaran gitu loh. Nah, ini tantangan kan. Jadi orang menerima keberagaman itu bukan karena takut, tapi karena sadar gitu loh. Nah, makanya program-program yang saya kira bagus ya, kayak moderasi beragama meskipun terlalu elitis ya. Tapi hal kayak gitulah ya, itu harus terus-menerus dijalankan dengan melibatkan sebanyak-banyanya orang gitu. Jadi bukan karena saya takut. Kan sekarang ini serba takut. Orang peramal aja kemarin siapa itu yang meramalkan Jokowi ini kan mau ditangkap polisi kan. Ya gitu-gitulah. Jadi memang ini sedang ada satu. Jadi beberapa komentar para analis bahwa ini adalah termasuk Pak Greg Velia bilang ada represi pluralisme ya gitu. Memang ada benarnya gitu loh. Sekarang orang kembali, saya kira negara ini kembali ke model-model Hobbesian gitu ya. Jadi satu Dracula besar yang mengawasi dan kalau ada macam-macam akan dicopot gitu oleh aparat. Nah, gitulah. Saya kira untuk sementara itu mungkin efektif, tapi untuk perkembangan ke depan, nah itu tidak sehat. Gitu. Oh iya. Ya ini pertanyaan yang terakhir barangkali Pak Amin.
kita sebagai sipil itu tentunya kan ingin bersuara dengan membentuk ormas barangkali. Nah, seperti kira-kira langkah-langkah seperti apa agar ormas yang kita jalankan ini tidak berkunjung menakutkan seperti yang sudah-sudah ini, seperti yang tadi jenengan sampaikan itu. Sebenarnya tradisi ormas kita itu sangat panjang dan sangat kuat ya. Jadi coba bandingkan dengan apalagi dengan negara-negara Muslim yang lain ya, tidak ada kan ormas se dinamis di Indonesia ya. Kalau kita baca beberapa buku misalkan seperti Sipil Islam Pak Hefner itu ya, betapa dinamisnya masyarakat sipil Indonesia itu. Ini nggak dimiliki oleh apalagi negara-negara tetangga seperti Malaysia, bahkan negara-negara yang lebih beragam ya seperti Turki, seperti Mesir tidak punya keragaman masyarakat sipil seperti di Indonesia. Mungkin India itu salah satu bagian kita, mungkin India ya, keberagamannya juga sama, juga kompetisinya juga sama. Artinya dari sisi masyarakat sipil sih saya optimis ya, kita punya tradisi sipil yang sangat kuat. Artinya bahkan sebelum negara ini terbentuk telah ada banyak asosiasi masyarakat yang sungguh-sungguh memang punya inisiatif tulus untuk membangun katakanlah solidaritas itu ya, kebangsaan yang beradab gitu ya. Jadi ini modal ya, ini modal historis, modal sosial yang sangat kuat gitu. Dan terbukti juga dalam sejarah bahwa justru kelompok masyarakat sipil yang sebelum itu dan ini masyarakat sipil kita itu telah menciptakan batas-batas toleransi ya, atau satu ambang yang itu tidak boleh dilewati oleh siapapun, karena kalau dia dilewati dia akan terdampak, dia akan tergusur, dia akan tereliminasi. Jadi dalam pandangan saya, ormas radikal ya, kita bisa bilang dari mulai dalam konteks pasca kemerdekaan lah, seperti PKI gitu ya, itu kan melampaui batas gitu loh. Jadi mereka terlalu agresif, melampaui batas kultural yang sudah diciptakan oleh tatanan masyarakat kita gitu. Jadi ini memang kalau anda misalkan masuk ke dalam perdebatan ini ya, filsafat politik mengenai komunitarianisme ya, ini mirip seperti kasus di Amerika Serikat. Ini memang ada batas-batas komunitarian gitu ya, nilai-nilai ideal kemasyarakatan yang itu menjadi regulasi, norma regulasi dalam pikiran bangsa gitu, yang itu secara inheren itu membatasi orang untuk berbuat lebih jauh gitu atau lebih radikal gitu. Nah, saya cukup optimis hal-hal itu telah ada di Indonesia gitu. Apalagi kita tahu ya ormas-ormas keagamaan ya, NU, Muhammadiyah terutama dua yang besar ini, bahkan mungkin juga nanti ke depan MUI ya, itu memang punya tradisi sipil yang kuat yang itu bisa sebenarnya menjadi penyeimbang dari kecenderungan negara yang otoriter gitu. Jadi memang idealnya relasi antara sipil dan masyarakat dan negara ini kan seimbang ya, jadi bisa saling mengkoreksi. Kalau masyarakat sipil juga terlalu kuat gitu ya, negara lemah ya kacau seperti kemarin kan. Mereka juga seenaknya gitu. Negara seperti nggak punya otoritas kan. Tapi sebaliknya kalau negara juga terlalu berdaya, sipilnya sebaliknya ya kacau juga. Jadi memang relasi antara kedua sayap ini ya itu perlu dibina supaya terus seimbang dan saling membangun gitu. Baik, untuk harapan Pak Amin sendiri ke depan bagaimana Pak? Khususnya setelah Indonesia pasca FPI atau tadi seperti pesan harap wacana jenengan bahwa antara ormas, antara sipil dan pemerintah ini harus seimbang. Untuk ke depannya bagaimana kira-kira? Ya, begini ya. Yang saya khawatirkan itu sekarang ada penumpukan kekuasaan. Gitu loh. Sekarang ini Pak Jokowi ini kan kayak menguasai semuanya kan.
NU ada di sana, Muhammadiyah ada di sana, kecuali PKS kan yang nggak ada di sana itu, atau Partai Demokrat lah ya, itu kecil lah ya. Nah ini saya terus terang agak khawatir ya, artinya tidak ada penyeimbang. Apa namanya? Makanya dalam konteks dalam situasi seperti ini, kita misalkan dari kalangan agama, ini kan background-nya kan agama ya, tentu harus tetap mempertahankan semacam kritisisme lah ya, kritisisme terhadap proses politik yang terjadi di negeri ini. Karena kalau enggak ya akan terjadi tadi ada penumpukan kekuasaan di tangan satu atau dua kelompok, dua orang yang itu bisa berdampak buruk ya bagi demokrasi ya. Dan kecenderungan itu saya terus terang aja ini ada sekarang gitu. Jadi karena terlalu hegemonik kan, jadi di DPR sekarang hampir tidak ada lagi perdebatan antara DPR dan pemerintah kan. Pemerintah ngomong ini, DPR iya gitu. Terus hampir nggak ada. Kalaupun ada komentar-komentar dari satu dua itu kayak joke aja gitu ya. Kayak jadi karikatur aja gitu. Orang bikin joke tentang Rifka Citaning, tentang Fadlizon, tapi itu nggak berdampak secara politik sama sekali gitu. Itu kayak lelucon aja gitu. Nah ini kan satu kondisi yang sebenarnya harus kita waspadai. Artinya sebenarnya ini nggak sehat gitu loh kalau kita mau jujur ya. Cuma ya mau gimana lagi gitu. Nah oleh karena itu maka kita ini nih media ya terutama ya media termasuk media Islamuna ini perlu menyuarakan satu pandangan-pandangan yang memang ya mungkin akan dianggap terlalu keras atau bagaimana ya. Apalagi kita tahu ini zaman netizen ya, kalau kita nggak asuh dengan mainstream itu bisa dibully itu. Saya kemarin aja begitu itu kan dianggap konflik sama Gus Yakut kan, padahal sebenarnya nggak ada apa-apa kayak gitu-gitu loh. Jadi hal kayak gini ini memang sekarang itu sangat penuh resiko. Apalagi di era digital, di era netizen yang berkuasa, yang maha kuasa ini, memang perlulah kita berdiri di satu katakanlah sudut pandang kritis ya, tentu dengan satu tujuan untuk kebaikan ya, untuk kebenaran gitu, bukan sekadar mencari celah masuk ke dalam kekuasaan. Gitu. Saya kira begitu.